Oke, terlihat ya. Nah, jadi saya perlihatkan kembali untuk peta konsepnya. Kita ada di minggu ke-7 ya, untuk expert system. Minggu depan adalah UTS. Nah, jadi harapannya di minggu ke-7 ini kita sudah bisa menerapkan teknik kecerdasan buatan, dalam hal ini expert system gitu ya. Untuk metode yang lain akan kita pelajari di minggu ke-9 hingga seterusnya. Seperti itu. Nah, ini untuk data preprocessing perlu dilakukan supaya data yang akan kita gunakan itu sudah bisa diproses dengan baik gitu ya. Dalam hal ini sudah bersih, konsisten, dan juga siap dianalisis. Nah, kalau di praktikum data preprocessing kemarin, kita baru sampai di cleaning ya, untuk transformation dan juga reduction-nya belum. Nanti berjalan kita lakukan transformation dan juga reduction-nya ketika mempelajari metode AI yang lain ya. Nah, kalau untuk expert system kita cukup melakukan data preprocessing yaitu cleaning seperti itu, yaitu menghapus duplikasi, menangani missing value, dan juga mendeteksi outlier. Seperti itu. Nah, ini apa ini? Oke. Nah, ini seperti yang tadi kita sudah belajar terkait expert system. Expert system ini merupakan symbolic AI gitu ya, di mana dalam pembuatan aturannya berdasarkan pakar nih, pengetahuan pakar, di mana pengetahuan pakar tersebut kita representasikan dalam bentuk aturan if then, ya kan? Nah, untuk AI dari data driven, nah yaitu adalah machine learning. Nah, ini akan kita pelajari di minggu ke-9 hingga ke terakhir nanti gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk symbolic AI atau expert system, nah, untuk memecahkan masalah, di awalnya kita harus tahu dulu ya, masalah yang terjadi itu apa. Kemudian kita lakukan akuisisi pengetahuan, gitu ya. Nah, kalau tadi mungkin contohnya banyak yang tentang penyakit gitu ya. Nah, tapi di sini untuk expert system tidak hanya berkaitan dengan penyakit saja, teman-teman. Bisa juga kita mengimplementasikan metode expert system ini ke kasus-kasus yang lain, seperti itu. Misalnya untuk kasus penjualan gitu ya. Misalnya di sini expert atau pakar yang kita gunakan adalah keputusan dari atau kebijakan dari pemilik perusahaan. Itu bisa kita lakukan di situ. Kemudian dari akuisisi pengetahuan tersebut, kita representasikan pengetahuannya. Kemudian kita bangun sistem engine-nya, bisa forward ataupun backward. Nah, tapi karena di sini kita mengetahui atau menentukan kategori-kategorinya untuk membuat keputusan, berarti kita gunakan forward chaining ya teman-teman ya. Kalau backward chaining kan seperti yang dijelaskan oleh kelompok 5 tadi, berangkat dari hipotesis terlebih dahulu, seperti itu. Nah, kemudian kita implementasikan di sistem. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan tools NIME gitu ya. Seperti itu. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga dengan kelompok 5. Ini saya lewatkan saja untuk menghemat waktu. Langsung kita ke praktikum kedua. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di awal, ini adalah lanjutan dari praktikum 1 kemarin. Nah, jadi teman-teman silahkan buka kembali output dari praktikum pertama kemarin ya. Nah, jadi di sini ada studi kasus nih untuk merancang sistem pakar untuk rekomendasi strategi retensi pelanggan e-commerce di Kalimantan Timur gitu. Nah, jadi di sini latar belakangnya setelah data pelanggan itu dibersihkan ya dengan menggunakan proses data preprocessing. Nah, jadi di sini perusahaan ingin membuat sistem rekomendasi nih berbasis pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini diambil dari pengetahuan atau
aturan atau kebijakan dari pemilik perusahaan gitu. Jadi di sini membantu tim pemasaran untuk menentukan gimana sih strategi retensi pelanggan. Nah, jadi di sini masalah yang sering dihadapi, jadi tidak semua pelanggan yang tampak pasif benar-benar akan berhenti berbelanja di sini. Gitu ya. Jadi belum tentu pelanggan yang pasif dia akan tidak belanja lagi di e-commerce tersebut. Kemudian strategi retensi yang sama tidak selalu efektif untuk setiap tipe pelanggan di sini. Sehingga dibutuhkan sistem rekomendasi otomatis berdasarkan pengetahuan pakar pemasaran dan juga bagaimana pola perilaku pelanggan yang sudah dianalisis. Gitu ya. Nah, kemudian di sini dengan menggunakan expert system, jadi perusahaan ingin membangun sistem yang meniru logika seorang pakar pemasaran gitu ya, atau logika dari pemangku keputusan perusahaan e-commerce tersebut. Nah, jadi di sini akan dinilai dari tingkat risiko churn pelanggan tersebut, apakah risikonya rendah, sedang, dan tinggi. Nah, ini nanti tingkat risiko ini akan mempengaruhi gimana sih strategi retensi yang akan diberikan. Misalnya memberikan diskon personal, mengirim newsletter gitu ya, atau memberikan reward loyalitas atau tidak perlu tindakan khusus. Nah, ini rekomendasi ini nanti berdasarkan tingkat risiko churn pelanggan tersebut, apakah dia rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kemudian di sini ada beberapa aturan ya, aturan untuk penentuan risiko churn tadi, apakah dia tinggi, sedang, atau rendah gitu ya. Di sini kita lihat untuk pengkategorian risiko churn yang tinggi itu ada 3 nih. Nah, ini nanti di studi kasus akan ada aturannya ini ya teman-teman ya. Untuk rule base-nya ini nanti teman-teman tuliskan sendiri atau terjemahkan sendiri berdasarkan aturan yang ada gitu ya. Nah, di sini aturan yang pertama, jika pelanggan tidak pernah melakukan pembelian dalam waktu 6 bulan terakhir, maka pelanggan tersebut dikategorikan memiliki risiko churn gitu ya. Nah, di sini di data yang kita miliki minggu lalu, untuk data ini pelanggan tidak pernah melakukan pembelian. Nah, ini ya, itu tersimpan di purchase last 6 months gitu ya. Kalau dia nilainya 0, berarti kan dia karena di sini tidak pernah ya, berarti kan 0 ya. Purchase last 6 months ini dia sama dengan 0, berarti dia risikonya tinggi gitu ya. Ini cara penulisan rule base-nya nih. Untuk aturan yang pertama. Kemudian yang kedua, jika pelanggan sangat jarang membuka aplikasi atau kurang dari 2 kali dalam 30 hari gitu ya. Dan juga memiliki tingkat kepuasan rendah di mana skornya kurang dari 2. Maka pelanggan juga termasuk risiko churn tinggi. Nah, jadi data pelanggan sangat jarang buka aplikasi ini tersimpannya di fitur ini, session 30 days ya. Nah, kalau dia kurang dari 2 di sini, karena kurang dari 2 kali ya di sini ya. Kalau dia kurang dari 2 dan juga dia tingkat kepuasannya rendah. Nah, tingkat kepuasan di data kita itu disimpan di kolom satisfaction score. Nah, kalau satisfaction score-nya itu kurang dari 2, dia kategorinya tinggi. Gitu ya. Nah, kalau tadi yang dijelaskan kelompok 5 atau kelompok 2 tadi ya, kan untuk expert system menggunakan penulisan if then kan ya. Nah, kalau di Knime kita menuliskannya seperti ini nih. Ya, ini if-nya yang dalam kurung ini. Nah, sama dengan panah ini then-nya. Ya, penarikan kesimpulannya di sini. Kemudian untuk aturan yang ketiga di sini, jika pelanggan memiliki 2 atau lebih keluhan yang tercatat dalam sistem, maka risiko churn-nya juga dikategorikan tinggi. Nah, jadi di sini untuk keluhan tersebut tersimpannya di kolom complaints count gitu ya. Nah, kalau dia lebih dari 2, dia termasuk kategorinya tinggi.
Nah, jadi teman-teman, harus bisa menggambarkan, bagaimana sih aturan-aturan ini, ya aturan 1, 2, 3 ini kita tuliskan dalam bentuk rule base-nya, gambar atau penulisan, sintak rule base-nya di sini, itu ya. Kemudian, ada, apa nih, ada 4 aturan lainnya ya, ada 7 aturan di sini. Kemudian jika pelanggan masih bertransaksi 1 hingga 2 kali dalam 6 bulan terakhir, maka pelanggan dianggap memiliki risiko sedang di sini. Berarti, kita harus pahami datanya isi apa aja gitu ya. Nah, di sini untuk transaksi 6 bulan terakhir, itu tersimpannya di kolom, purchase last 6 month ya. Kalau dia lebih dari sama dengan 1 ya, bertransaksi 1 sampai 2 kali, dan 1 sampai 2 kali ini kan ya, berarti kita tuliskan seperti ini. Lebih dari sama dengan 1 and, purchase last month-nya kurang dari sama dengan 2. Kita tuliskan risiko sedang di sini. Ya. Kemudian aturan kelima, jika pelanggan membuka aplikasi 2 sampai 4 kali dalam 30 hari atau punya skor kepuasan netral. Netral ini di sini 3 ya, teman-teman ya. Maka pelanggan juga tergolong risiko sedang. Nah, di sini untuk, data ini membuka aplikasi 30 hari terakhir itu tersimpan di kolom session 30 days gitu ya. Nah, cara penulisannya sama seperti yang rule di atas ini. Lebih dari sama dengan 2 dan session kurang dari sama dengan 4 dia kategori sedang. Dan juga di sini ada aturan lain ya. Kalau skor kepuasannya netral, berarti satisfaction score-nya itu sama dengan 3, dia termasuk kategori sedang. Seperti itu. Kemudian, jika pelanggan baru bergabung kurang dari 3 bulan. Nah, di sini untuk lama bergabungnya ini tersimpan di kolom tenure months-nya ya, teman-teman ya. Nah, kalau dia kurang dari 3 bulan, dia termasuk risiko sedang. Nah, selain kondisi di atas, dia termasuk risiko rendah, berarti true. Jika true, maka hasilnya rendah, seperti itu ya. Nah, nanti inilah yang akan kita tuliskan di tools NIME-nya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian tadi kan kita mau memberikan rekomendasi strategi retensi pelanggan gitu ya. Tadi kita sudah ada aturan penentuan risikonya tuh, apakah dia risiko tinggi, sedang, ataupun rendah gitu kan. Nah, di sini kita ada juga aturan rekomendasi strateginya nih. Nah, jika pelanggan berisiko tinggi dan tingkat kepuasan rendah, nah kurang dari 2. Nah, tapi sebelum ini baiknya supaya tidak terlalu jauh kita praktekkan di KNIME-nya terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman silahkan buka tools KNIME-nya dan kita akan memulai membuat flow-nya satu persatu. Nah, baiknya teman-teman buat workflow yang berbeda ya, atau project yang berbeda nih dari yang sebelumnya supaya kerjanya nggak terlalu berat nanti flow-nya, workflow-nya. Misalnya dibuat praktikum 2 gitu ya. Silahkan. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membaca output data preprocessing kemarin gitu ya. Kita gunakan yang namanya Node.csv Reader karena kita akan membaca file outputnya di sini. Nah, kemudian ini kelihatan kan ya teman-teman ya? Oke. Nah, selanjutnya ini kita lakukan konfigurasi ya. Kita konfigurasi di sini. Nah, teman-teman silahkan cek kembali output dari data preprocessing kemarin namanya apa.
teman-teman nyimpannya dengan nama apa. Nah, kalau saya kemarin menyimpannya dengan nama apa kemarin nih? Output outlier. Nah, nggak tahu kalau teman-teman simpan namanya apa, silahkan digunakan ya. Kemudian ini kita open. Nah, pastikan di sini previewnya sudah terlihat kolom-kolom seperti ini ya teman-teman ya. Karena kalau belum mungkin di sini kolom delimiternya masih salah. Kalau misalnya gambarnya masih seperti ini ya teman-teman ya. Kolomnya masih nyambung seperti ini. Nah, silahkan untuk kolom delimiternya diganti. Misalnya jadi koma gitu ya. Nah, silahkan dicek kalau sudah terbentuk kolom-kolomnya. Nah, teman-teman bisa klik apply di sini atau oke. Kemudian jangan lupa teman-teman klik button execute di sini ya untuk menjalankan node CSV readernya. Nah, tadi ini. Nah, di sini sudah terbaca ya di bawahnya kalau output tadi sudah berhasil kita baca. Nah, di sini jumlah datanya itu sebanyak 427 nih hasil dari cleansing kemarin. Nah, kalau data mentahnya itu kemarin sebanyak berapa ini? 500 kalau nggak salah. Oh, 6.000. Ini sebentar. Sedikit ya. 400. Ini berapa ini? Oh ya, betul. 427. Teman-teman yang lain nilainya sama nggak? Atau ada yang lebih banyak atau lebih sedikit? Halo? Halo? Kalau ini suara saya terdengar nggak teman-teman? Kedengaran, Bu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan karena di sini kan kolomnya masih banyak ya teman-teman ya. Sedangkan data-data yang ada di bawah ini tidak semua kita gunakan untuk pembuatan expert system. Karena tadi berdasarkan pakar, kan? Tadi ada 7 aturan ya. Mana tadi itu aturannya? Mana tadi aturannya? Ini ya. Nah, dari aturan ini kan ada 7 ya. Dan tidak semua kolom kita gunakan di situ ya. Mana tadi? Mana? Nah, jadi di sini kita tidak akan menggunakan semua kolom yang ada. Di sini kan ada 81 kolom ya. Ada customer ID, scene update, city, gender dan sebagainya gitu kan. Tidak semua kolom kita gunakan. Kita akan pilah kolom-kolomnya supaya kita tidak bingung nanti ketika atau tidak terlalu banyak kolom yang terlihat di ini di knimenya gitu ya. Kita akan filter kolom-kolomnya sesuai dengan yang dibutuhkan untuk penentuan risikonya. Nah, caranya kita gunakan kolom filter teman-teman untuk memilah kolom-kolom mana saja yang akan kita gunakan.
Nah, ini kita sambungkan ke CSV Reader. Nah, kemudian jangan langsung di-execute, tapi kita perlu melakukan konfigurasi di sini. Nah, karena tadi seperti yang saya sampaikan, tidak semua kolom kita include-kan, tidak semua kolom digunakan, berarti di sini untuk memudahkan kita geser ke exclude ya, kita geser ke sebelah kiri semua kolomnya. Nah, caranya teman-teman bisa klik ini ya, icon ke kiri ini. Kemudian yang kita pindahkan ke kanan adalah kolom-kolom yang dibutuhkan saja. Nah, di sini kita butuhkan kolom purchase last 6 month. Berarti kita pindahkan ini ke include. Kemudian session 30 days. Nah, ini kita pindahkan ke kiri, ke kanan. Kemudian satisfaction score. Ini kita pindahkan ke kanan. Kemudian ada complaint count. Nah, ini kita pindahkan juga ke kanan. Ini. Kemudian apa nih? Purchase last 6 month. Udah. Masuk. Session 30 days sudah. Satisfaction score sudah. Nah, yang terakhir adalah Tenorman ya. Kita akan pindahkan ini ke sebelah kanan. Nah, jadi yang kita include-kan cukup 5 kolom ini teman-teman. Yang lainnya silahkan di-exclude-kan. Kemudian selanjutnya di sini kita klik OK atau apply dan execute ya. Nah, nanti oh ya, kita tambahkan juga customer ID ya, mana nih? Customer ID. Nah, customer ID kita tambahkan juga karena di sini tidak ada nama ya. Datanya tidak ada nama customer, cuma ada customer ID. Kita masukkan juga customer ID-nya untuk membedakan customer satu dengan customer yang lain. Apply dan execute. Nah, jadi di bawah ini kalau kita lihat datanya menjadi lebih ringkas ya teman-teman ya, hanya menampilkan kolom-kolom yang kita butuhkan saja. Nah, selanjutnya kita akan membuat atau menuliskan rule base ini. Ya. Caranya teman-teman cari Node Rule Engine. Ini ya. Rule Engine ini digabung atau disambungkan dengan Node Column Filter di sini. Kita sambungkan. Kemudian kita lakukan apa? Konfigurasi di sini ya. Bisa diklik 2 kali. Pendialog. Nah, di sini yang akan kita tuliskan rule base ini teman-teman. Itu ya. Nah, caranya ini bisa dihapus aja karena kalau di sini ada 2 garis miring ya, ini artinya komentar nih. Atau dia tidak ikut di running gitu ya di programnya. Nah, ini kita mulai menuliskan aturan yang pertama. Jika pelanggan masih bertransaksi 1 hingga 2 kali dalam 6 bulan terakhir. Yang ini di atasnya dulu ya. Nah, jika pelanggan tidak pernah melakukan pembelian dalam 6 bulan terakhir, berarti itu kan tadi disimpan di kolom purchase last 6 month ya. Nah, ini jika dia tidak pernah transaksi, berarti sama dengan 0. Nah, maka dia termasuk risiko tinggi. Jangan lupa teman-teman berikan tanda petik ya. Sininya. Kemudian kita tuliskan aturan yang kedua nih. Jika pelanggan sangat jarang membuka aplikasi, kurang dari 2 kali dalam 30 hari. Nah, ini kan disimpan di session 30 day nih.
Nah, jadi teman-teman nanti harus paham ya, datanya itu menyimpan apa gitu ya, supaya ketika teman-teman baca aturannya, teman-teman bisa tahu nih hal tersebut disimpan di kolom yang mana. Nah, jika session kurang dari 2, dia jarang buka aplikasi ya, kurang dari 2 kali. Dan berarti kan kita pakai N, satisfaction score. Nah, ini bisa teman-teman klik 2 kali ya di kolom listnya, atau mau ditulis sendiri juga boleh. Tapi kalau ditulis sendiri takutnya ada typo ya. Jadi baiknya langsung klik di sini aja. Satisfaction score kurang dari sama dengan 2. Nah, ini karena dia kondisinya kan pakai N ya. Nah, jangan lupa diberikan tanda kurung nih di sini. Nah, jika 2 kondisi ini terpenuhi, maka dia adalah risikonya tinggi. Itu. Kemudian aturan yang ketiga. Jika pelanggan memiliki 2 atau lebih keluhan yang tercatat dalam sistem. Nah, di sini untuk keluhan tersebut tersimpannya di kolom complaint count. Nah, di sini kita panggil complaint count, klik 2 kali. Jika keluhannya lebih dari 2 kali, 2 atau lebih keluhan gitu ya, berarti lebih dari sama dengan 2, maka then dia risikonya tinggi. Seperti itu. Sampai sini sudah teman-teman? Bisa dilanjutkan ke aturan yang keempat. Halo, halo. Mana ini? Nggak ada yang respon. Halo? Oke. Nah, kita lanjutkan ke aturan yang keempat ya. Nah, jika pelanggan masih bertransaksi 1 hingga 2 kali dalam 6 bulan terakhir. Nah, data ini tersimpannya di purchase last 6 month ya. Berarti kita bisa gunakan kolom ini. Nih, jika dia bertransaksi 1 hingga 2 kali. Nah, berarti kita tuliskan, karena di sini nggak bisa pakai range ya. Jadi cara menuliskannya dengan cara seperti ini teman-teman. Lebih dari sama dengan 1 and purchase last 6 month-nya kurang dari sama dengan 2. Nah, jangan lupa dibuat dalam kurung ya. Maka dia kondisinya atau risikonya adalah sedang di sini. Kemudian rules yang kelima. Jika pelanggan membuka aplikasi 2-4 kali dalam 30 hari. Nah, ini disimpannya di kolom session ini ya. Session 30 days. Caranya sama seperti tadi, klik 2 kali, jangan lupa dalam kurung ya teman-teman ya. Karena ini adalah rentang lebih dari 2 and session 30 days-nya kurang dari sama dengan 4. Karena dia kan 2-4 kali itu ya. Dalam 30 hari terakhir. Dia termasuk risiko sedang. Nah, kalau teman-teman nanti masih ada garis-garis di bawahnya ya, atau X, itu berarti masih ada salah penulisan teman-teman ya. Agar diperhatikan untuk penulisannya yang benar. Nah, kemudian atau memiliki skor kepuasan netral.
Nah, ini teman-teman bisa tuliskan juga, atau sebenarnya mau dituliskan di sini juga boleh ya. Or, gitu kan. Satisfaction score sama dengan 3. Nah, ini. Ya. Itu termasuk sedang. Terus rules yang ke-6. Jika pelanggan baru bergabung kurang dari 3 bulan, nah di sini untuk data ini tersimpannya di kolom tenurman. Nah, kita bisa gunakan jika tenurmannya ini kurang dari 3, nah dia termasuk risiko sedang di sini. Itu ya. Kemudian untuk rules yang terakhir, selain kondisi di atas, termasuk kategori rendah. Nah, kita bisa tuliskan true. Jika true, maka dia rendah. Seperti itu. Nah, kemudian hasil dari rules ini kita simpan di kolom apa ini? Risiko gitu ya, risiko churn. Nah, jangan lupa diberikan underscore ya teman-teman ya. Dan pilih yang append kolom ini. Kemudian setelah itu kita klik button OK. Kemudian kita execute. Nah, nanti di bawah sini kita bisa lihat muncul kolom baru gitu ya. Risiko churn gitu ya, berdasarkan rules yang tadi sudah kita buat. Nah, selanjutnya supaya memudahkan apa sih risiko churn sedang tinggi gitu ya. Nah, kita bisa buatkan penjelasannya nih. Penjelasan singkat terkait rendah sedang tinggi ini apa. Caranya kita tambahkan lagi node rule engine di sini. Ya. Kita sambungkan dengan node sebelumnya di sini. Di sini untuk memudahkan teman-teman, nah bisa di sini tambahkan penjelasan gitu ya, misalnya risiko churn gitu ya. Kemudian di sini bisa di add comment, misalnya buatkan penjelasan risiko. Nah, ini caranya sama seperti tadi, diklik 2 kali pendialog. Nah, kita akan membuat penjelasan nih, penentuan risiko churn-nya tadi gitu ya, seperti apa. Nah, ini dihapus aja komentarnya. Nah, jika risiko churn-nya itu dia adalah tinggi gitu ya, tinggi, dan purchase last 6 month-nya itu tidak ada atau 0, maka di sini kita tuliskan penjelasan tidak ada transaksi 6 bulan terakhir. Nah, kemudian yang kedua, jika risiko churn-nya itu sama dengan tinggi dan jumlah komplainnya itu lebih dari sama dengan 2. Nah, ini karena N ya. Jangan lupa di kurung tutup ya. Dalam kurung ya. Ini kita tuliskan keluhan berulang. Lebih dari keluhan berulang gitu aja boleh. Kemudian yang ketiga, untuk penjelasannya ya, risiko sama dengan sedang dan akses 30 hari terakhirnya itu kurang dari 4, maka dia
kunjungan aplikasi rendah. Kemudian jika risiko churn-nya itu rendah, ini hati-hati ya teman-teman ya, kalau typo nanti di ininya jadi salah juga, nanti nggak terbaca. Maka kita bisa buatkan penjelasan aktif, puas, dan tanpa masalah, misalnya gitu ya. Nah, untuk ini jangan ditimpa di risiko churn ya, tapi kita buat kolom baru. Berarti kita klik yang append kolom. Kita bisa buatkan namanya itu adalah penjelasan risiko gitu. Ya. Ini selanjutnya kita klik OK. Kemudian bisa di-execute. Nah, nanti di bawah sini kita bisa lihat nih apa tuh penjelasannya seperti apa. Apa ini tadi yang masih ada tanda sedang? Coba kita lihat ya, sedang tuh kenapa dia tanda tanya. Oh, sedang nih kebetulan dia ada 2 ya kondisinya ya. Kita ganti rules-nya menjadi or aja di sini ya. Jangan. Kita buatkan aja yang baru nih ya. Jika selain kondisi di atas, maka outputnya tidak ada di sini. Seperti ini, true, then gitu ya. Outputnya strip. Kemudian klik OK dan di execute. Nah, jadi yang tadi di sini tanda tanya muncul strip-strip seperti ini. Berarti dia tidak memenuhi kondisi yang ini ya teman-teman ya. Sessionnya mungkin dia tidak sessionnya berapa nih dia? Nah, sessionnya kan 46 ya. Sessionnya banyak nih di sini dia. Buka aplikasinya lumayan banyak nih. Nah, ini sudah. Setelah itu kita membuat rules untuk rekomendasi tadi ya, rekomendasi strateginya. Nah, di sini misalnya nih ada berapa aturan? Ada 5 aturan gitu ya. Caranya sama seperti tadi, kita tambahkan node baru, rule engine. Kita sambungkan dengan rule engine yang terakhir. Gitu kan? Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih rules-nya itu nggak dibuat di satu node aja gitu kan? Kenapa tidak? Karena di sini di rule engine yang kedua dia mengambil kolom risiko churn ya, di mana kolom risiko churn ini dihasilkan dari node rule engine yang pertama di sini. Karena kalau kita gabungkan rules ini di satu node, dia tidak akan bisa terpanggil nih untuk yang risiko churn ini teman-teman. Itu. Dan juga penjelasannya akan semakin bercampur aduk gitu ya, mana yang risiko, mana yang penjelasan, dan mana yang strategi gitu. Jadi kita perlu menambahkan node baru di sini ya, node rule engine, supaya terbentuk kolom-kolom baru untuk merepresentasikan apa yang ingin kita tuliskan di sana. Nah, di sini rule engine yang terakhir kita akan membuat strategi retensi tadi ya. Nah, ini teman-teman bisa tuliskan add komentar untuk memudahkan ini ya. Kita tuliskan di sini strategi retensi. Oke. Kemudian teman-teman kalau ketinggalan misalnya bisa diinterupsi aja ya. Nah, selanjutnya yang ketiga kita tuliskan sesuai dengan strategi retensinya di sini ya, sesuai dengan studi kasus.
Nah, aturan yang pertama, jika pelanggan berisiko tinggi, berarti disimpannya kan di risiko churn tadi ya. Berisiko tinggi dan tingkat kepuasan yang sangat rendah atau kurang dari 2, maka rekomendasinya menghubungi CS gitu ya. Kemudian memberikan voucher dan mengirim survei singkat gitu misalnya. Ini kita bisa hapuskan, kita tuliskan jika risiko churn-nya ini tinggi dan satisfaction score-nya itu kurang dari sama dengan 2, maka di sini strateginya misalnya berikan voucher gitu ya. Berikan voucher 20% dan kirim survei singkat. Nah, kemudian aturan yang kedua. Jika pelanggan berisiko tinggi, berarti risiko churn-nya itu tinggi, namun tidak terlalu bermasalah dalam kepuasan, maka menyarankan kampanye win-back melalui email atau WA dan free shipping misalnya gitu. Berarti di sini yang kita butuhkan adalah kolom risiko churn. Jika risiko churn-nya itu tinggi gitu ya. Nah, maka di sini kita akan berikan kampanye win-back ya. Via email atau WA plus free shipping 1 kali. Tuh. Kemudian aturan yang ketiga. Nah, jika pelanggan berisiko sedang dan hanya bertransaksi 1-2 kali dalam 6 bulan terakhir, maka rekomendasinya reminder stok produk dan juga rekomendasi produk personal sesuai dengan riwayat pembeliannya. Nah, di sini berarti risiko churn sama dengan sedang dan purchase last 6 month-nya itu 1-2 kali, berarti kita tuliskan lebih dari sama dengan 1, and purchase last 6 month-nya kurang dari sama dengan 2 gitu ya. Maka kita berikan rekomendasi produk personal. Seperti itu. Oke, selanjutnya aturan yang keempat ya. Jika dia pelanggannya itu berisiko sedang, berarti risiko churn sama dengan sedang dan jarang buka aplikasi. Nah, kalau untuk buka aplikasi ini tadi disimpannya di kolom session 30 days ya. Berarti kita klik session 30 days. Jangan lupa N. Kurang dari sama dengan 4. Maka di sini akan kita berikan push notification gitu ya. Push notif dengan promo ringan misalnya gitu. Nah, strategi yang terakhir, nah jika pelanggan berisiko rendah, berarti risiko churn-nya itu sama dengan rendah. Maka di sini akan dikirimkan newsletter ke email gitu ya. Plus poin loyalitas tanpa diskon besar.
Nah, kemudian hasil dari expression ini atau rule ini kita simpan di kolom strategi retensi. Strategi retensi. Nah, setelah ini barulah kita simpan ya, bisa klik OK atau apply. Kemudian kita execute. Nah, nanti di bawah sini kita bisa lihat hasilnya teman-teman. Ini ya. Yang risikonya rendah nanti dapat apa gitu ya. Ini sedang nih kebetulan dia, kenapa dia? Berarti ada rules-nya yang kurang di sini karena ada strategi yang masih tanda tanya ya. Oke. Nah, di sini kita bisa edit rule-nya. Ini kita bisa berikan, kita ganti yang tadinya N, kita jadikan OR. Gitu ya. Jadi supaya tidak mesti dua-dua kondisi ini terpenuhi gitu ya, muncul strategi ini. Jadi apabila salah satu kondisinya terpenuhi, maka muncullah strategi yang sudah kita tetapkan. Kemudian di sini kita klik OK. Kemudian kita execute ulang. Kemudian kita cek. Nah, di sini strateginya sudah terisi semua ya, teman-teman ya. Tidak ada yang sifatnya missing value. Nah, selanjutnya kita mau membuat visualisasinya nih, atau kita gambarkan dalam bentuk pie chart gitu ya. Caranya klik notes, kemudian pilih di sini pie chart gitu ya. Nih. Kemudian kita geser ke, atau kita sambungkan dengan rule engine terakhir. Nah, kenapa kita gunakan pie chart? Nah, misalnya dari pemilik e-commerce-nya dia pengen tahu nih proporsi dari risiko responden, risiko dari customer-nya gitu ya. Nah, di sini kita bisa setting kategori dimension-nya itu adalah risiko churn. Frekuensinya itu adalah customer ID ya, karena kita ingin menghitung berapa jumlah customer-nya. Nah, untuk agregasinya kita pilih yang count ya. Jangan sum atau average, karena untuk sum ini nanti dia akan mentotalkan customer ID-nya nih. Kalau average merata-ratakan gitu ya, karena kita ingin menghitung berapa jumlah customer, berarti kita pilih yang occurrence count di sini. Nah, yang lainnya teman-teman kalau membuat donut chart bisa dicentang ini. Kemudian kita bisa klik apply dan execute. Nah, nanti kita bisa lihat nih teman-teman. Nah, ternyata dari pelanggan yang kita miliki di sini pelanggan yang berisiko tinggi itu sebanyak 300 nih. 300 pelanggan gitu ya. Kemudian yang risiko rendah itu ada 106 dan yang sedang itu ada 21. Nah, berarti di sini ada banyak strategi apa nih? Kita bisa ganti ya di sini. Apa tuh? Kita ganti jadi strateginya. Nah, jadi di sini bisa kita bedakan lagi nih, ternyata banyak yang perlu kita lakukan di kampanye winback via email atau WA, karena tadi risiko tingginya kan banyak ya. Kemudian ada yang newsletter, strategi newsletter rutinnya itu berapa persen, kemudian yang push notification-nya berapa, dan yang rekomendasi produk personalnya itu sebanyak 16 customer di sini. Seperti itu. Nah, kemudian kita misalnya mau mengekspor ke CSV gitu ya. Nah, caranya kita gunakan Node CSV Writer di sini. Seperti ini. Nah, ini kita sambungkan ke Node Rule Engine di sini ya. Nah, jangan lupa pilih lokasi menyimpannya di mana.
misalnya output ES gitu ya, output expert system misalnya gitu. Simpan, terus apabila kita mau running beberapa kali, nah di sini kita pilih optionnya yang ini teman-teman. If exists, kita timpa atau override ini ya, override. Jangan fill. Kalau fill nanti dia nggak bisa nimpa file yang sudah atau data yang output terakhir gitu ya. Supaya nggak terlalu banyak file, di sini kita pilih yang override aja. Kemudian klik OK. Nah, nanti kita execute. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Ini sudah selesai untuk pembuatan expert sistemnya, gitu ya. Jadi lebih singkat dibandingkan dengan data preprocessing kemarin, gitu ya. Karena di data preprocessing kita perlu ngecek outlier-nya, gitu kan, missing value-nya dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, apa yang perlu teman-teman lakukan? Nah, seperti biasa, teman-teman perlu membuat laporan praktikum ya dari yang sudah kita lakukan hari ini. Isinya itu silahkan tuliskan tujuan praktikumnya, kemudian buat resume tentang dasar teori. Nah, ini teman-teman bisa ambil dari yang kemarin sudah dibuat ya. Sistem pakar itu apa, rule engine itu apa, dan NIME itu apa. Kemudian dokumentasikan dan jelaskan setiap langkah yang dilakukan beserta dengan hasil dari studi kasus praktikum 2. Nah, dan juga lampirkan tabel hasil keputusan dan juga screenshot workflow. Nah, ini CSV-nya ya. Seperti itu. Nah, dikumpulkan di LMS maksimum tanggal 8 Oktober 2025. Nah, di sini segala bentuk kecurangan sangat tidak ditolerir ya teman-teman ya, baik itu yang mencontek, dicontek ataupun kecurangan lainnya. Seperti itu. Kemudian untuk soal tugas individu take home-nya, nanti saya upload soalnya di LMS. Silahkan nanti teman-teman cek di LMS ya untuk ininya, untuk soalnya. Ini belum saya up di LMS untuk soal tugas individu yang kedua. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu teman-teman? Untuk minggu depan kita itu ya apa? Minggu depan kita UTS praktikum di Labcom. Nah, silahkan dipersiapkan kalau mau pakai laptop sendiri berarti dibawa laptopnya masing-masing. Kalau mau pakai komputer lab, nah berarti teman-teman harus pastikan komputer labnya sudah ada tools KNIME-nya atau belum. Oke, siapa tadi yang mau bertanya? Bu, ini berarti nanti UTS-nya cuma sampai expert system aja kan? Maunya sampai mana? Maksud pertanyaannya gimana tuh? Enggak, nanti pas UTS-nya, yang pas project UTS-nya di lab. Sampai expert system aja kan, sampai yang materi yang hari ini kan? Harusnya sampai mana? Ya, sampai expert system aja. Dari data preprocessing sampai expert system. Karena kan yang lain belum teman-teman pelajari kan? Jadi teman-teman belum belajar yang metode lain ya. Belum belajar yang data driven itu belum. Yang teman-teman kerjakan nanti di UTS itu adalah data preprocessing dan juga expert system. Seperti itu. Itu ya, Satyo ya. Terus tadi siapa lagi yang mau bertanya? Gitukah pertanyaannya, Satyo? Atau mau ditambahkan dengan materi yang belum dipelajari? Untuk case-nya nanti berbeda dengan praktikum ya teman-teman ya. Case-nya nanti akan berbeda-beda, kiri kanan nanti beda-beda, nanti ada sekitar 2-4 tipe soal mungkin nanti. Jadi yang dinilai itu adalah pemahamannya teman-teman.
gimana melakukan data preprocessing sampai pembuatan expert system. Seperti itu. Oke, tadi siapa? Rania, gimana? Bu, tadi yang di bagian pie chart kok punya saya hasilnya masih ribuan ya, Bu? Coba di share screen. Mungkin tadi kamu pilihnya yang sum atau yang average mungkin. Coba di share screen, Rania. Oke, Bu. Jadi masih ribuan hasil. Mana ribuannya yang mana? Ini, Bu. Terus? Oh, berarti data hasil cleansingnya mungkin ya berbeda dengan saya tadi. Data awalnya berapa, Rania? Coba ke CSV readernya tadi di hover, di klik. Datanya berapa? 6.000. Oh, itu masih ada data yang missing itu. Umurnya kenapa masih ada yang tanda tanya ya? Berarti missing value-nya mungkin ini data yang masih kotor kayaknya ini ya. Nanti dicek lagi. Nah, itu kalau di datanya itu masih ada yang tanda tanya, berarti dia masih missing value tuh. Nah, pastikan teman-teman gunakan data hasil cleansing ya. Data hasil cleansing minggu lalu tuh, minggu kapan tuh? 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu tuh. Karena nanti akan berpengaruh hasil akhirnya nanti ya. Gitu, oke. Yang lain? Makasih, Bu. Oke, yang lain bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas, teman-teman? Halo, gimana? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Sudah cukup Bu, jelas. saya mau nanya lagi, Bu. Oke, silahkan. Berarti tadi yang hasil dari 2 minggu kemarin yang praktikum pertama, berarti tuh dia datanya di replace sama yang hasil missing value itu ya, Bu? Yang mana? Yang data yang dipakai untuk expert system ini berarti data dari yang praktikum 1 itu di replace pakai CSV writer tadi ya, Bu? Jangan di replace, kamu buat file baru. Karena buat file baru aja. Karena nanti data hasil preprocessing kemarin itu akan kita gunakan untuk praktikum-praktikum yang lain. Gitu. Jadi setiap misalnya data preprocessing itu kamu buatkan CSV
writer baru gitu kan, filenya yang baru tuh, filenya yang berbeda dengan data mentah gitu ya. Kemudian untuk yang expert system barusan, nah itu kamu buat file baru lagi, jangan menimpa hasil preprocessing. Gitu ya. Oke, Bu. Oke, yang lain bagaimana? Yang lain sudah jelas? Mana ini? Nggak ada yang respon ini. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Cukup. Oke, kalau sudah cukup, sekian untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan secara offline di Labcom agar dipersiapkan untuk untuk UTS-nya gitu ya. UTS-nya adalah close book, close reference, close friend, close ChatGPT, close HP dan sebagainya nanti karena untuk alat komunikasi dan yang sebagainya itu akan disimpan di belakang. Gitu ya. Oke, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Bu, selamat sore.